Hai, perkenalkan, saya Lingga Ali Benarta. Saya CSN dari Lapas kelas 2 Sragen. Di sini, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas isu global terkini di tahun 2026. Memasuki tahun 2026, AI bukan lagi sekedar teknologi pendukung, tetapi menjadi penentu kekuatan dan daya saing suatu negara. Karena itu, kualitas SDM harus terus ditingkatkan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Yang kedua adalah persaingan talenta digital. Persaingan tenaga digital saat ini semakin ketat. Indonesia harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung agar talenta terbaik dapat berkembang dan tidak kalah bersaing secara global. Yang ketiga, ketahanan kesehatan. SDM yang unggul tidak hanya cerdas, tetapi juga sehat. Kesehatan dan gizi yang baik menjadi fondasi penting untuk menciptakan generasi yang produktif dan berkualitas. Membangun bangsa dimulai dari membangun sumber dayanya. Melalui Astagita keempat, kita diajak untuk melihat isu bangsa ini, membangun kualitas SDM yang tinggi, berkualitas, dan berdaya guna. Perkenalkan, saya Zaki. Izinkan saya membahas Astagita keempat dalam menghadapi isu-isu global saat ini. Poin pertama, sekolah dan vokasi. Revitalisasi sekolah kejuruan saat ini agar selaras dengan kebutuhan dunia saat ini. Poin kedua, sains dan teknologi. Pemerintah mendorong penguatan riset dan inovasi untuk menciptakan teknologi mandiri di dalam negeri. Mengembangkan sains dan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing bangsa, mempercepat kemajuan industri, dan mendukung transformasi digital. Poin ketiga, kesehatan dan gizi. Fokus ini bertujuan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama dalam penanganan stunting. Pemenuhan gizi yang baik akan mendukung tumbuh kembang generasi muda agar sehat secara fisik maupun kognitif, sehingga mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul. Poin keempat, pemberdayaan SDM. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan, pembinaan mental, dan meningkatkan karakter kerja. SDM yang berkualitas akan menciptakan tenaga kerja yang profesional, disiplin, adaptif, dan mampu menghadapi tantangan perubahan zaman. Poin kelima, digitalisasi. Digitalisasi diarahkan untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi birokrasi. Pemanfaatan teknologi digital membantu proses kerja menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Poin keenam, kesetaraan gender. Fokus ini menekankan pentingnya kesempatan yang adil bagi laki-laki maupun perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Dengan adanya kesetaraan gender, seluruh masyarakat memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Secara keseluruhan, Astagita keempat berfokus pada pembangunan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, teknologi, dan penguatan SDM. Keenam poin ini saling berkaitan dan mendukung terciptanya generasi yang unggul, produktif, serta siap menghadapi perkembangan global dan era digital. Hai, perkenalkan, namaku Dendra Solaviandi. Aku CSN dari Lapas kelas 2B Batang. Di sini aku akan mengajakmu untuk membahas isu global mengenai talent gap. Indonesia diproyeksikan membutuhkan 9 juta talenta digital terampil pada tahun 2030. Namun, laju produksi talenta saat ini masih jauh di bawah target tersebut. Isu global ini menuntut kita untuk melakukan transformasi pendidikan secara revolusioner, bukan hanya evolusioner. Angka 9 juta ini alarm bagi kita semua. Sebagai ASN, kita harus menyadari bahwa jika kesenjangan talenta ini tidak segera ditutup, implementasi Astagita keempat akan menemui hambatan besar. Mari kita analisis tren kompetisi. Dari data ini, kita tahu bahwa literasi teknologi 45% target tercapai. Kemudian inovasi dan kreativitas 38%, pendidikan tinggi 62%, dan standar kesehatan 55% target tercapai. Grafik ini menunjukkan bahwa pilar literasi teknologi dan inovasi masih perlu perhatian ekstra. Inilah mengapa Astagita keempat secara spesifik menyebutkan
sains dan teknologi sebagai prioritas. Selanjutnya, saya, Zika Dulandari, CSN Lapas Kelas 2A Sragen akan menjelaskan terkait isi dan juga alternatif penyelesaian masalah terhadap isu global asal cita keempat presiden, yaitu peningkatan perkembangan sumber daya manusia. Isu yang pertama yaitu terkait tentang kesenjangan talenta digital pada sumber daya manusia. Untuk itu, diperlukan alternatif penyelesaian berupa program pelatihan, beasiswa, dan juga kolaborasi dengan industri global supaya bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan jumlah tenaga kerja yang siap pakai di sektor teknologi. Isu yang kedua yaitu rendahnya tingkat kesehatan mental maupun fisik bagi sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya kasus penyakit menular maupun tidak menular, bahkan meningkatnya kasus kematian karena bunuh diri ataupun gangguan kesehatan mental lainnya. Untuk itu, perlu dilaksanakan pengoptimalan layanan kesehatan melalui digitalisasi layanan kesehatan bagi keluarga dan juga subsidi gizi yang tepat sasaran untuk mencapai target mewujudkan keinginan pola hidup sehat dan rasa mencintai diri sendiri yang akan mengurangi potensi gangguan mental bagi sumber daya manusia. Terakhir yaitu terkait tentang kualitas pendidikan dan vokasi yang masih belum maksimal, sehingga diperlukan penyesuaian kurikulum yang berkaitan langsung dengan dunia nyata dan dunia kerja, supaya tercipta sumber daya manusia yang memiliki keterampilan relevan dan siap kerja. Selanjutnya, saya Erlina Suryani, CASN Penempatan Lapas Kelas 2A Sragen. Pada pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan mengenai alternatif pemecahan masalah. Namun, alternatif pemecahan masalah tersebut tidak hanya difokuskan pada hasilnya saja, tetapi juga harus dijiwai dan juga harus didasarkan dengan nilai-nilai ASN berakhlak. Selanjutnya, nilai yang kedua yaitu nilai akuntabel. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, setiap pengelolaan program maupun anggaran harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terus terjaga. Kemudian terdapat nilai kompeten. ASN harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan global dengan sangat cepat, sehingga kompetensi yang baik akan membantu ASN menjadi penggerak kemajuan organisasi dan juga bangsa. Nilai yang selanjutnya yaitu nilai harmonis. Dalam era globalisasi terdapat banyak perbedaan budaya, pola pikir, dan juga latar belakang. Oleh karena itu, dengan adanya sikap saling menghargai, menjaga toleransi, dan juga membangun kerjasama menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya yaitu nilai loyal, yaitu tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Walaupun banyak pengaruh budaya luar yang masuk, ASN harus tetap menjaga nilai-nilai kebangsaan dan juga integritas. Terakhir, ada nilai adaptif dan juga kolaboratif. ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi global, serta dapat terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai pihak agar mampu menghadapi tantangan secara efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa seluruh upaya dalam menghadapi isu globalisasi harus dijiwai oleh nilai-nilai ASN berakhlak agar tercipta pelayanan publik yang profesional, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.